Jadi segala yang diciptakan Allah, baik ayah, ibu, anak, Allah tidak serupa dengan semuanya itu. Kenapa? Karena ayat setelahnya Oke, jangan terlalu ceramah. Baik. Saya tiktokan dulu begini, Najah. Baik, berarti jadi, kamu setuju? Oke, Najah, ya kita udah paham, Kita ingin buktinya. Baik, saya ingin mau tanya sebentar dulu apa ya? Saya mau tanya, dia ini dari tadi udah mulai bertanya. Baik, berarti menurut kamu, oke, Najah, berarti menurut kamu Allah nggak punya anak, betul? Betul? Iya, betul. Baik, kalau begitu saya mau bertanya, siapa yang membuat Siti Maryam hamil? Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagyat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz diskusi dengan apologet, namanya Raja Debat. Kalau kita melihat, ya, ini sudah masuk ke ranah debat sebenarnya. Jadi banyak sekali teman-teman Muslim hari-hari ini, Bapak Ibu, mereka mencari celah, ya, mereka ingin mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Mereka banyak sekali di antara mereka menertawakan Alkitab. Banyak sekali di antara mereka mengolok-olok Alkitab. Dan saya tidak tahu, ya, kenapa hari-hari ini mereka itu banyak sekali membahas Alkitab. Lebih suka mereka membahas tentang Yesus daripada mereka membahas tentang nabinya. Nah, saudaraku, Alkitab mengatakan orang buta menuntut orang buta. Semakin mereka luruskan, itu justru semakin bengkok, ya. Semakin mereka luruskan, semakin bengkok. Dia tidak tahu Alkitab itu bisa berdiri sendiri tanpa perlu pembelaan dari kitab manapun. Berbeda dengan kitab mereka, saudara, ya. Perlu pembelaan ini, perlu pembelaan si Ono, perlu pembelaan si Ono lagi. Nah, saudaraku, supaya tidak berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Kan seorang Isa anak siapa? Anaknya Maryam. Baik, yang membuat ibunya hamil siapa tadi? Semuanya ciptaan Allah. Enggak, ya saya tanya, yang membuat ibunya hamil siapa tadi? Kamu mulai ketakutan. Saya tanya yang membuat, sebentar dong, kamu jangan begitu. Ini bukan pesantren, kawan. Ini bukan pesantren. Kita tiktokan dong. Dengarkan teman-teman, dia udah mulai ketakutan di sini. Karena apa? Dia akan terjebak. Saya tanya kamu, ketika kamu mengatakan bahwa Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, itu adalah anaknya Siti Maryam. Oke, kalau begitu, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Lah, itu kan keajaiban memang. Jawab, boleh atau tidak? Boleh lah, kan itu keajaiban dari Allah memang. Boleh. Siti Maryam bisa hamil tanpa Allah. Wow, inilah teman-teman Takia tadi. Tahu nggak kenapa, teman-teman? Kenapa dia mengatakan Siti Maryam bisa hamil tanpa Allah? Karena dia akan kecolongan dan ketahuan bahwa Isa adalah anak Allah, teman-teman. Disinilah dia Takianya Islam. Begitu cara membongkarnya. Bayangkan, dia bisa mengatakan bahwa Allahnya. Kamu diam dulu. Kita gantian, oke? Tadi kita sudah dengarkan dulu. Oke, kita tiktokan nggak apa-apa, tapi kamu gantian kita ngomong. Oke, Najah, kamu udah terguncang ya? Najah, dengarkan. Baik, dengarkan teman-teman. Bagaimana mungkin dia barusan lo mengatakan tadi bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Lalu ketika saya tanya, Isa anak siapa? Anaknya Siti Maryam katanya. Oke, lalu yang membuat ibunya hamil siapa? Dia nggak berani lagi menjawab. Karena apa? Sesungguhnya Islam menghilangkan tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kau diam dulu dong. Kau diam dulu. Kamu di sini udah ketahuan bertakia kan? Kamu sudah kamu udah ketakutan toh? Saya tanya kamu baik-baik tadi. Kalaulah Isa anaknya Siti Maryam, pertanyaan kita sederhana. Yang membuat ibunya hamil siapa? Kau bilang Allah. Apakah kalau Isa ini hanyalah anak Siti Maryam, maka pertanyaannya kembali, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kok tanpa Allah? Gimana sih? Jawab saja, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Semua atas kehendak Allah. Yang saya tanya, jawab tegas. Ini bukan pesantren, kawan. Kita di ruang publik, ya. Kita di ruang publik menggunakan rasional berpikir secara waras.
dengarkan, kamu jangan terkunjang begini dong. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kamu framing aja. Dia mulai ketakutan sehingga mengatakan saya framing. Saya tanya, dengarkan, saya mengikuti narasi kamu loh. Saya mengikuti narasi kamu loh. Jangan terguncang. Saya mengikuti narasi Anda. Anda tadi berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Ingat teman-temannya, dia berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Kita garis bawahi. Oke? Lalu ketika Siti Maryam melahirkan seorang anak namanya Isa. Isa ini anak siapa? Kau katakan anaknya Siti Maryam. Karena kau takut mengakui itu anak Allah, maka saya tanya, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Oke. Ini berapa silakan. menit saya menjawab ini? Kita kasih 2 menit. Kita kasih 2 karena ini TikTok kan masalahnya. Siapa? Bro Naja. Ini TikTok kan masalahnya. Kan kalau saya belum selesai menjawab jangan dipotong. Anda kalau berbicara langsung saya potong juga Anda gak suka. Enggak, kan? pertanyaan saya sederhana kok. Maaf dulu host ya. Saya mau TikTokan. Kenapa? Karena mereka kalau keadaan TikTokan mereka nggak akan mampu bertakiyah. Ya, sekarang kau jawab aja Naja kau jawab saja. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Loh, kau jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Segala sesuatu, ingat ya, ini saya garis bawahi, pahami kalimat saya, dicatat. Gitu loh. Pahami kalimat saya dan yang saya tanya, jangan bertakiyah. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kita saksikan teman-teman. Inilah takiyah Ustadz. Inilah takiyah Ustadz tidak pernah jujur. Saya tanya sekali lagi, dengar baik-baik. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Belum selesai dipotong lagi. Oh, jawab aja langsung. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Ustadz Naja, silakan jawab. Kalau cuma butuh framing-an kamu ngomong aja. Silakan dijawab. Justru kamu yang mau bertakiyah nggak boleh, kawan. Nah, ini bukan pesantren. Saya mau jawab, kamu iya jawablah. Motong lagi. Silakan jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Silakan. Oke. Siti Maryam hamil lah, Siti Maryam mati. Loh, dia nggak berani menjawab, teman-teman, malah bertakiyah. Semuanya itu atas kehendak Allah. Selesai kan? Yang saya tanya, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Atas kehendak Allah. Kenapa gitu kamu ketakutan, kawan? Kamu malu di sini sebagai ustadz mempertanggungjawabkan? Saya tanya baik-baik loh. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Ya, tidak bisa lah, semua kehendak Allah. Gimana sih? Kalau seperti itu konsepnya. Kalau Siti Maryam tidak bisa hamil tanpa Allah, sebentar, saya ikutin lagi narasi Anda. Sebentar. Lari dia dalam nama Tuhan kepada iblis ini. Kamu jangan lari dulu. Kamu jangan lari. Kalaulah memang Siti Maryam tidak bisa hamil tanpa Allah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya, lalu Isa ini anak siapa? Isa ini anak siapa? Berarti kalau seperti itu konsepnya, Isa ini anak siapa? Lihat teman-teman, dia mulai bertakiyah kan? Karena mereka terbiasa teman-teman bertakiyah mutar-mutar. Saya tanya baik-baik loh, ya toh. Kalau sudah kau katakan bahwa tidak mungkin Siti Maryam hamil tanpa Allah, maka pertanyaannya saya kembalikan lagi. Berarti Isa ini anak siapa? Anaknya Maryam lah. Yang membuat ibunya hamil siapa? Allah. Lalu kenapa kau tidak mengakui Allah itu Isa adalah anak Allah? Emangnya di Bible kamu tertulis tak bahwa iya Yesus anak Allah? Kalau itu Ustaz, kalau iya, kalau di Bible jelas. Loh, sekarang Gimana begini sih? loh, dengarkan ya. Saya kasih kamu pelajaran Ustadz. Maaf ya, walaupun tunggu kamu dulu. Ustadz, saya coba kasih pelajaran buat kamu. Oke, kita bermain rasional berpikir. Jikalau istrimu hamil, sebentar Naja, sebentar. Naja, iya ini sangat ilmiah. Justru kamu yang tidak ilmiah. Oke, jangan kabur dulu. Jangan ini kabur. kecuali Saya kita tanya. pakai timer nih, bro. Iya. Bro Naja, kecuali pakai timer baru Santai, saya bisa Naja. itu. Naja santai, oke. Gantian Begini bro. lah, masa saya Ketika ngobrol sebentar dari tadi potong terus. Naja, kita main rasional loh, oke? Nah, ketika Rasional istrimu apa hamil, kamu? sebentar dong Naja, oke, santai. Bila perlu istighfar dulu. Baik, dengarkan. Ketika istrimu hamil, lalu istrimu melahirkan seorang anak, itu anak istrimu atau anakmu? Anak saya dan istri saya. Yes. Kenapa menjadi anakmu?
Karena ada hubungan intim di sana. Baik, Ada apakah kau pernikahan. melahirkan anakmu? Sedangkan Apakah kau orang melahirkan menikah. anakmu? Yang Iya, saya menikah tanya. itu Yesus. Iya, makanya saya Kalau tanya Yesus kamu. menikah, Apa wajah jangan Yesus terguncang punya gitu anak, dong. namanya Sekelas Yesus. ustadz kok begini ya? Dengarkan baik-baik. Bener Oke, kan? baik. Tuhan Allah tidak pernah Sebentar. menikah. Kalau Kenapa kamu Yesus begitu pernah ketakutan? menikah. Hah? Dengarkan Makanya santai, Yesus punya santai. anak namanya Santai, Yesus. bro. Jangan dulu ke Betul. Yesus. Kalau Yesus sudah jelas kok. Kami nggak menyangkal Yesus Nah, anak Allah. sudah Selesai. menikah memang. Nah, sekarang dengarkan dulu, bro. Ya. Ya. Kamu ustadz loh. Masa kelas ustadz begini? Enggak beneran. Jangan bikin malu dong, Kamu oke? raja debat lo. Masa raja debat Dengarkan kayak dulu gini? kawan. Orang Ini bisa dikasih jangan ngobrol. sampai ini terjadi seperti di rumah Anda loh. Kamu berkata di kuat-kuat di rumah. Bener, Tidak beneran, pernah beneran. ada orang Kalau berkata bahwa Yesus, Nabi Muhammad ya, pembohong. kalau Yesus itu Bahwa memang bahkan pernah di zaman menikah. kau diam Dan dulu dong. Itu menjadi Tuhan kau Anda. diam dulu. Sedangkan Yesus Dia ini udah punya terguncang anak ini. Kau diam Yesus. dulu dong. Punya istri Oke, namanya kau diam dulu Maria kawan. Magdalena. Nah, sekarang Seperti saya itu. tanya kamu, Itu kan sudah kenapa jelas anak sebenarnya. yang dilahirkan oleh istrimu kau sebut anakmu? Apakah engkau melahirkan anakmu itu? Nah, Justus itu anaknya siapa, Bro? Nggak pernah jawab dia. Ya, saya tanya Kenapa sekarang. kau mengakui Kamu tadi anak yang dilahirkan istrimu itu padahal? Apakah engkau yang melahirkan anakmu? Jangan ini hostnya ini sudah mulai gak netral hostnya ini. Ini sih itu. Kita TikTok kan bukan kok. bukan saya. Ini Kita Bang Lois. TikTokan kok. Jangan Ayo. jangan di unmute, Bang Iya. Lois. Masa host Gini dulu, jangan di-unmute. Tapi dia Sebentar, Sebentar dulu. Kita ambil alih dulu sebentar. Dari Jadi tadi saya Bang Juma mana, Bang Juma? sebentar, Bang Bang Juma Bang mana? aja. Sudah 10 menit ini, sudah Iya, dia 10 menit kayaknya ini. Ustaz Iya, dia Nadia lagi ibadah, sanggup masih kawan-kawan. ibadah. Sisi. Saya di sini ada di sini. Nah, Sudah, ini ini nggak sudah, sanggup. sudah. Kayaknya Oke, lanjut, Nadia nggak lanjut. sanggup, teman-teman. Bang Oke, Abdi, Nadia siapa yang kamu. bisa turun nih? Pak Bom minta naik nih. Pak Bom Iya, si minta Nadia naik. ini nggak sanggup, teman-teman. Sorry Najaya, kamu kayaknya nggak sanggup. Oke, maaf ya. TikTok kan jadi Iya. sebentar Oke. teman-teman sebentar. Jadi begini teman-teman, Bro Naja itu kenapa bisa begini, saya tidak bisa kondusif itu karena TikTok kan. Jadi mau gimana lagi, mau berhentikan kan TikTok kan Iya. begini ya, memang begitu aturannya. Nah jadi silakan kalau memang kita mau pakai timer lagi silakan. Tapi tadi Raja Debat mau TikTokan dengan Bang Juma juga Iya, ini. saya mau TikTokan sama si Juma. Bang Raja debat sama Bang Juma dulu, nanti Iya. Bang Naswa. Sebentar aja, Diatur teman-teman. diatur waktunya, tenang. Oke, Ini saya Assalamualaikum pakai warahmatullahi timernya. wabarakatuh. Dinda, Naja, Gus Naja, gimana kabar deh? Sehat? Waalaikumsalam, Bang Zuma. Lanjut. Masya Baik, Allah. Lanjut. Iya, sehat alhamdulillah. Saya Masya lanjut Allah. dulu sama si Juma teman-teman ya, karena kemarin kan di roomnya dia ketakutan sekali. Mumpung ada waktu, saya mau ulas balik sama dia. Ya begini Juma, kemarin Juma. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah sama-sama kita mendengar cuplikan videonya? Itu tadi diskusi Raja Debat bersama dengan Ustadz Wafi, ya saudaraku. Apa yang Bapak Ibu dapatkan silahkan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tidak pernah lupa mengajak kita semuanya supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Apapun kata orang tentang iman kita, olokan-olokan orang tentang iman kita, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Ejekan mereka, olokan mereka, hinaan mereka terhadap iman kita tidak akan mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasyah. Uruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.